Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi di kelas 10 ya, terutama untuk mata pelajaran kimia. Di mata pelajaran kimia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran di awal bab ya, yang paling awal sekali untuk materi pembelajaran kimia kelas 10 ya. Jadi sebetulnya kalian itu sudah mempelajari mata pelajaran kimia meskipun masih teringkut ataupun terpadu dengan pelajaran IPA selama kalian berada di SMP. Nah, ketika masuk di SMA ini, kalian akan mempelajari lebih khusus, lebih detail berkaitan dengan materi kimia itu sendiri. Nah, pada materi awal ini kalian akan mempelajari tentang masih pengantar tuh, misalnya tentang hakikat ilmu kimia itu apa, metode ilmiah itu apa, kemudian peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana, kemudian keselamatan kerja juga ketika kita berada di laboratorium seperti itu. Nah, itu adalah basic pengetahuan yang harus kalian pahami sebelum nanti kita akan mempelajari materi berikutnya. Nah, sebelumnya seperti biasa saya sudah menampilkan ya di layar anak-anak semua ini ada tabel bentuk unsur ya. Kenapa sering saya tampilkan? Selalu saya kenalkan ke kalian biar kalian familiar ya. Ini kata jantungnya orang kimia ya. Seperti itu. Next. Nah, awalnya seperti ini nih. Lihat ya, ada sedikit diskusi. Apa yang akan terjadi jika balon berisi gas hidrogen dikenai sumber api? Nah, ini nih ada gambar nih. Ya, ini ada gambar nih yang saya kotak yang di awal ini nih. Ini balon. Nah, tapi balon ini saya isi dengan gas hidrogen. Nah, gas hidrogen itu adalah gas H2. Nah, kemudian di sini ada lilin yang dibakar. Nah, lilin yang dibakar itu otomatis di sekelilingnya dia akan kaya dengan apa? Kalau anak tahu ya, oksigen. Ingat ya, syarat terjadinya pembakaran yang pertama itu ada bahan bakar ya. Yang kedua itu harus ada oksigen ya. Jadi kalau misalnya kita tuh melakukan pembakaran terus di luar angkasa itu nggak akan terjadi ya, karena tidak ada oksigen. Nah, oksigen itu adalah salah satu syarat terjadinya pembakaran. Kemudian yang ketiga itu adalah harus adanya pemantik, nah seperti api dan sebagainya. Nah, karena ini syarat terjadinya pembakaran itu harus menggunakan oksigen, maka di sini dia akan menyuplai oksigen nih ya. Jadi di lingkungan sini ada kayak oksigen. Nah, makanya ketika kita bicara berkaitan dengan reaksi pembakaran, berkaitan dengan pembakaran di dalam tubuh atau pembakarannya ada di luar, misalnya kita bakar kayu atau bakar sebagainya, itu pasti yang namanya reaksi pembakaran itu adalah reaksi dengan oksigen. Nah, ini bicara ya, ini sudah sedikit saya kenalkan dulu. Nah, makanya di sini saya tulis oksigen ya. Selain emang oksigen itu berada di lingkungan terbuka di udara, sini ada oksigen. Nah, kemudian ketika api ini, wah ini ya, didekatkan dengan balon yang berisi gas hidrogen, apa yang akan terjadi? Ada yang tahu? Nah, jawabannya adalah akan terjadi ledakan. Kita lihat, nah ini adalah salah satu contoh gambarnya. Oke, ini akan saya lihatkan. Iya, ini ya, dia ya. Oke, meledak sekali lagi. Saya perlihatkan. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh fenomena yang bisa kita amati ketika balon berisi gas hidrogen, nah kita dekatkan dengan api. Makanya kan kita tidak boleh gitu kan sembarangan. Misalnya sekarang gas balon itu sekarang jarang sekali yang berisi hidrogen, gas hidrogennya sekarang diganti misalnya kayak gas helium ya. Karena apa? Gas hidrogen itu berbahaya. Kalau kalian pernah dengar suatu artikel misalnya balon terbang dipilin atau apa gitu kan kemudian pernah meledak gitu, itu kasusnya kan sama ya, karena ada
gasnya itu di balon udaranya itu berisi gas hidrogen, kemudian bocor, akhirnya bereaksi dengan oksigen di udara, jadi ledakan. Nah, udah ini sebenarnya sudah saya jawab ya, kenapa kok terjadi ledakan tadi ya. Nah, ini karena ada fenomena tersebut, bisakah kita jelaskan mengapa sih kok bisa terjadi ledakan? Kan mungkin kalau kita ya mungkin ya karena didekatkan dengan apa itu dengan api. Belum tentu. Kalau gas atau kalau balonnya ini kita ganti dengan karbon dioksida misalnya dengan uap air ataupun dengan gas yang kita keluarkan dari nafas kita gitu misalnya kita sepul itu kan gas karbon dioksida itu tentunya itu tidak akan meledak ya mungkin cuma ya meledak cuma apa ya meletus aja ya bukan meledak ya hanya meletus dor gitu tapi nggak akan ada kilatan api yang nggak ada yang menyebar kemana-mana dan nggak akan ada suaranya cuma suara letupan dari balon yang meletus tapi bukan ledakan ya kalau tadi yang digambar ini jelas ya yang digambar ini jelas ini adalah salah satu gambar ledakan nih lihat iya ledakan kan apinya langsung kemana-mana nah maka dari itu di sini kita akan mempelajari ya semua fenomena itu akan kita pelajari. Nah, lanjut. Nah, perhatikan gambar ini. Iya, ini ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar kembang api. Kemudian yang kedua adalah gambar tentang apa nih ya kilat ya. Nah, gambar pertama itu kembang api. Kalau saya tanya, kembang api itu gunanya buat apa sih? Buat pesta-pesta, buat merayakan, misalnya kayak tahun baru ataupun buat memberikan nuansa keindahan ketika merayakan suatu gitu ya. Karena apa di kembang api ini lihat ada beberapa warna, ada warna kuning, warna merah, kemudian ada warna biru, ada warna hijau dan sebagainya. Kita pertanyaannya warna-warna itu dari mana sih? Nah, terus kemudian yang gambar kedua ini ya, gambar kedua ini tentang kilat. Pernahkah kalian mengamati kilat? Kenapa kilat itu warnanya putih? Nah, kenapa kilat itu nanti bergeraknya itu kayak bercabang-cabang kayak mengakar itu? Dan kenapa fenomena ketika ada petir, kilat itu datang dulu kemudian suaranya baru di belakang? Pernahkah kita berpikir demikian? Nah, sebetulnya semua jawaban itu bisa dijelaskan secara keilmuan, secara ilmiah. Nah, sebenarnya secara kimia itu sendiri. Sebenarnya ilmu kimia itu ibarat ibunya ya, the mother gitu kan ya. Jadi dari segala ilmu itu bisa dijelaskan dari kimia. Nah, nggak usah jauh-jauh lah dari setiap kita bangun tidur. Apa yang akan kita lakukan? Nah, bangun tidur terus kita misalnya masih menguap karena apa? Nah, karena kita butuh suplai oksigen akhirnya kita melakukan menguap lah gitu ya terus kita bangun ya capek terus kita mandi nah, kita sholat ketemu air kimia lagi H2O kan terus kalian apa gosok gigi pasta gigi atau odol gitu ya itu kimia juga lagi zat kimia lagi segala sesuatu yang ada di alam ini segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu semuanya itu adalah berkaitan dengan ilmu kimia seperti itu ya nah kemudian apa yang kita makan itu juga kimia mengandungkan zat makanan pasti mengandung kimia kemarin kita sudah belajar zat adiktif ya itu pasti kimia terus kemudian masuk ke dalam tubuh kita ya kimia lagi semuanya itu kimia nah sebelumnya di dalam materi awal ini kita akan belajar tentang peranan ilmu kimia namun ini di bab awal ini kita akan mempelajari yang pertama itu adalah berkaitan dengan hakikat ilmu kimia itu sendiri ya percuma kita belajar ilmu kimia tapi kita nggak tahu hakikatnya ilmu kimia itu apa sih nah, ini pertanyaannya terus yang kedua peranan ilmu kimia biar kalian tahu ya di awal tadi saya sudah menjelaskan ada gambar seperti itu terus meledak kalau gitu kalau misalnya orang awam itu cuma biasa gitu ya coba aja gitu kalau biasa tidak pasti akan terjadi demikian itu karena ada hal yang melatar belakangi kenapa bisa terjadi kayak gitu apa bagaimana mengapa bisa terjadi kayak gitu itu bisa dijelaskan ya kemudian yang ketiga metode ilmiah kita kan orang saintis ya di sekolah kita juga untuk melahirkan saintis muslim yang berakhlak karimah yang dunia ya jelas sekali nih metode ilmiah itu apa metode ilmiah ini ciri-cirinya orang yang saintifik jadi pendekatannya itu saintifik ya jadi terus kita bicara itu secara ilmiah
Kayak ketika kita melihat fenomena apa ya, yang misalnya hujan asam, itu kita bisa menjelaskan. Terus fenomena ketika melihat uh, hujan abu misalnya, terus melihat fenomena yang ada di sekitar lah, misalnya airnya, kenapa ketika kita cuci baju, kenapa baju kita yang awalnya warnanya putih tiba-tiba warnanya semakin kuning. Nah, itu bisa dijelaskan semuanya ya. Kita bicarain sekarang secara ilmiah, karena semuanya itu memang bisa dijelaskan ya. Tidak apa-apa ajaib itu. Ketika kalian melihat sesuatu, tiba-tiba saya punya gelas yang berisi warna merah, terus saya campurkan, tiba-tiba warnanya jadi putih, ajaib kayak gitu ya, kayak sulap-sulapan seperti itu. Tidak ya, sebetulnya itu kalau kita tahu ilmunya, itu kita bisa tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah keselamatan kerja. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya akan hanya sedikit, ya kurang lebih akan menjelaskan berkaitan dengan hakikat ilmu kimia dan peranan ilmu kimia itu sendiri. Untuk metode ilmiah dan keselamatan kerja akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Oke, next. Nah, tujuan pembelajarannya itu adalah untuk mempelajari materi uh, tentang ilmu kimia ya. Dari definisinya, kemudian ilmu kimia itu apa sih? Kemudian peran ilmu kimia, metode ilmiah dan keselamatan kerja. Ya, jelas ya. Nah, hakikat ilmu kimia. Ya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Kimia. Kimia itu chemistry ya. Nah, kalau kita bicara kimia, itu merupakan cabang ilmu pengetahuan, ilmu alam sebetulnya ya, yang mempelajari tentang materi. Nah, beserta perubahan yang menyertainya sebenarnya di sini ya. Nah, yang perubahan yang menyertainya itu apa? Salah satunya adalah energi. Nah, kita bicara energi itu nggak cuma fisika ya, tapi kimia juga ya. Nah, jadi nanti kita akan pelajari materi itu apa sih. Terus mempelajari, kalian mungkin sudah belajar ya di kelas ya, ketika kalian di SMP mempelajari tentang apa itu unsur, apa itu molekul, apa itu senyawa. Jadi materi itu yang meliputi ada unsur, molekul, senyawa, terus berkaitan dengan komposisinya, strukturnya, dan kemudian juga berkaitan dengan sifatnya seperti itu ya. Nah, itu akan kita pelajari di ilmu kimia itu sendiri. Nah, kemudian perubahan materinya, ketika misalnya kita materi A jadi B, kemudian yang awalnya ada jadi nggak ada, nah, misalnya seperti itu kan, berarti kan ada perubahan. Nah, perubahan itu juga kita amati, bukan cuma materinya saja. Kalau di fisika itu kan secara fisik ya, jadi apa yang kita lihat yaitu misalnya perubahannya secara fisika, secara yang bisa kita lihat tampak, misalnya kayak ada yang namanya titik didih, kemudian ada yang namanya titik beku, kemudian perubahan eh, apa ya, bentuk yat misalnya, dia padat, dia cair, itu sebenarnya adalah fisikanya. Terus kimianya itu bagaimana? Nanti akan kita pelajari. Nah, kemudian pembagian materi. Nah, materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, massa itu apa? Massa itu bisa identik dengan juga berat ya, berat ya. Tapi ada sedikit perbedaan antara massa dan berat ya. Nah, nanti akan kita pelajari juga. Nah, kemudian menempati ruang. Ya, kalau misalnya kasat mata ya gimana? Dia materi bukan. Nah, kalau kita sudah bicara ilmu kimia, itu kita bicaranya secara materi-materi kimia itu submikroskopis. Terus ada yang makroskopis juga. Gitu, misalnya apa? Yang kasat mata, karena ukurannya itu adalah bisa jadi nanometer, bisa jadi ukuran satuan atom, itu kan sangat kecil sekali gitu kan. Itu jelas sekali sangat kecil, sangat nggak bisa kita lihat. Kita ketika melihat bakteri itu aja kita sudah harus menggunakan mikroskop, kemudian kita melihat virus dan sebagainya itu juga harus menggunakan mikroskop yang lebih detail lagi, kayak mikroskop elektron. Nah, kemudian juga nanti untuk kayak atom, unsur, molekul itu
penyusunnya mereka itu. Jadi virus-virus itu juga tersusun dari atom, dari unsur-unsur seperti itu. Jadi ya mau nggak mau ya kita emang harus mempelajarinya ya seperti itu ya. Nah, terus ada materi yang berkaitan dengan materi hidup, biotik ya ini ya. Terus materi tak hidup ya, biotik ya seperti itu ya. Materi hidupnya gimana? Yang berkaitan dengan makhluk hidup. Nah, berkaitan dengan organ atau organik ya. Jadi senyawa-senyawa yang penyusun oleh makhluk hidup, salah satunya adalah manusia. Nah, manusia ini kita jadi topik bahasan tersendiri nih selama kalian di SMA kalau mempelajari tentang uh, makhluk hidup, tentang tubuh manusia, tentang proses pencernaannya, tentang proses-proses yang terjadi di dalam organ-organ tubuh manusia seperti itu kan. Kemudian ada hewan juga, kemudian ada tumbuhan juga. Terus bagaimana bakteri, apakah dia makhluk hidup? Nah, bakteri itu gimana dia, multiseluler atau uniseluler? Nah, seperti itu kan kita lihat kan. Nah, kemudian kita lihat ternyata bakteri itu tetap masih kategori makhluk hidup. Terus kemudian bagaimana dengan virus? Nah, itu virus sudah beda lagi ya. Misalnya dengan terus materi tak hidup. Nah, ada meja, kamera, kursi, oh ini laptop, kemudian buku, ya segala sesuatu yang tidak bernyawa. Kemudian peranan ilmu kimia. Kita lihat ya. Ini peranan ilmu kimia salah satunya adalah di dunia farmasi. Jadi untuk membuat obat. Kalau kalian besok ambil jurusan farmasi, kalian akan sering disibukkan dengan yang namanya farmakop ya. Jadi kitabnya anak-anak kedokteran ya gitu ya. Kalian gimana kalau anak kedokterannya anak farmasi maksudnya ya. Kalian harus membuat resep. Nah, ini resep ini kan melakukan uji klinis, kalian mengambil sampel nanti dari hewan uji coba kayak misalnya mencit tikus putih itu ya, kalian uji cobakan efektif tidak. Wah, seperti itu ya. Jadi ini sangat sekali kimia sekali. Jadi obat itu adalah obat kimia. Kimia itu semuanya ini obat itu adalah beracun ya. Kecuali digunakan sesuai dengan NAB. NAB itu apa? Nilai ambang batas. Kalau kalian melebihi kadarnya otomatis akan menjadi racun dan harus dikonsumsi sesuai dengan anjuran dan petunjuk dokter seperti itu ya. Jadi kalau kalian misalnya meminum obat itu jangan asal-asalan ya. Karena emang ada fase keefektifan dari suatu obat. Misalnya kenapa obat itu kok diminumnya 3 kali sehari? Sebenarnya kurang tepat ya. Yang benar itu udah 8 kali selama setiap 8 kali. Karena apa? Bahwa dalam satu hari 24 jam setiap kalau 3 kali kan berarti harus ada jedanya sekitar 8 jam. Nah, itu yang paling efektif. Jadi ketika obat itu sudah menurun keefektifannya, terus disuplai obat lagi, akhirnya naik lagi. Kemudian ketika efektivitas obatnya sudah mulai turun, nah, dikonsumsi obat lagi, minum obat lagi. Jadi akan selalu stabil. Tapi berbeda kalau kalian minum obatnya asal-asalan ya. Jadi, wah kemarin saya lupa minum obat, sekarang saya minum obat. Ya, yang ada kalian jadi itu menimbulkan racun dan obat nggak terjadi sesuatu yang efektif gitu di dalam tubuh ya. Jadi misalnya apa, penyembuhannya itu tidak berjalan secara optimal. Yang ada malah justru kalian bisa ya overdosis, itu juga sangat mungkin. Kalian juga misalnya obatnya tidak memberikan efek, kalian resisten atau kebal terhadap obat itu juga sangat mungkin. Apalagi kalau obat-obat yang antibiotik itu memang harus habis dan harus sesuai dengan resep dokter. Nah, kemudian yang kedua, pasta gigi. Nah, ilmu kimia digunakan untuk apa? Ya, banyak ya ini. Untuk sebagai alat kebersihan. Gini kan, misalnya kayak kemarin, sekarang kan lagi heboh nih alat kebersihan ya. Kemarin baru heboh hand sanitizer, disinfektan, jadi alat-alat yang seperti itulah. Yang gunanya apa? Untuk membunuh bakteri ataupun virus. Ya, seperti itu ya. Jadi ini alat sanitasi ya, jadi alat kebersihan itu ya memang semuanya kimia. Jadi kalian harus hati-hati kalau di kamar mandi ya. Jangan kalian asal, misalnya kamar mandi kalian ada yang namanya karbol, kayak misalnya ada Wipol dan sebagainya, itu adalah mereka rentetan alat sanitasi yang sifatnya itu sebagai desinfektan. Nah, itu ada mengandung asam, misalnya kayak HCl, asam klorida dan sebagainya ya. Itu korosif sifatnya, nanti bisa membuat tangan kalian
panas dan ngelupas kalau yang sensitif. Jadi harus hati-hati, jangan asal memakai. Dan kemarin tuh ada kadarnya. Kalian nggak bisa ya kayak kemarin ya. Kalau orang kimia paham, ketika kalian kemarin membuat semacam desinfektan menggunakan bahan-bahan yang ada di kayak Baiklin dan sebagainya, terus kemudian dengan karbol yang ada di kamar mandi itu ada kadarnya, ada caranya sendiri, kan sudah ada kan berapa kadarnya, ini ngambil berapa liter, ini ngambil berapa, itu harus sesuai. Karena apa? Kalau enggak ya percuma, kalian hanya sibuk ikut-ikutan euforianya, lagi semprot-semprotan nih, ikut-ikutin, ternyata nggak efektif, udah capek-capek ke sana sini nyemprot sana sini, ternyata itu emang nggak ada efeknya. Ya semuanya itu ada kadarnya ya. Jadi nanti akan mempelajari berkaitan dengan konsentrasi, larutan dan sebagainya. Nah kemudian peran kimia yang ketiga itu ini digunakan sebagai alat, sebagai bahan tambahan ya untuk menghasilkan handuk, dan ini juga ada deterjen. Nah, kalau deterjen di sini ini dia sebagai surfaktan. Jadi menggunakan garam-garam amonium, kemudian ini juga menggunakan natrium bikarbonat juga, natrium karbonat ya. Kemudian ada senyawa yang bersifat hidrofobik. Nah, kemudian juga ada hidrofilik ya. Hidrofobik misalnya minyak itu kan bisa dihilangkan menggunakan sabun, yaitu karena ada sifat hidrofob sama hidrofilik, jadi itu sendiri ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya handuk ya, ini gambar handuk. Nah, gambar handuk ini produk dari hasil olahan kimia yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, handuk ini itu dalam proses pembuatannya itu menggunakan bahan-bahan kimia. Sepertinya prosesnya ada bleach, kemudian ada diputihkan dulu, kemudian ada penambahan resin, kemudian penambahan formaldehyde dan sebagainya. Nah, itu semuanya menggunakan proses kimia, sehingga nanti hasil sampingnya akan menghasilkan ya limbah, limbahnya juga limbah kimia. Nah, kemudian gambar berikutnya ini adalah gambar ya plastik. Nah, plastik itu merupakan produk ya, jadi ini produk olahan dengan menggunakan prinsip-prinsip kimia. Nah, minyak itu minyak ya, ini plastik itu merupakan dia polimer. Nah, polimer itu merupakan makromolekul ya. Nanti akan dipelajari di kelas 12. Nah, polimer itu sendiri itu memiliki sifat ada yang tahan panas, ada termobas dan sebagainya ya. Jadi kenapa pemilihan plastik digunakan di dalam perabotan rumah tangga itu karena dia sifatnya tahan panas. Nah, tapi ada juga plastik yang tidak tahan panas, yang gampang meleleh ketika kena panas. Termasuk juga ketika kita menggunakan botol minuman itu, nah itu kita tidak boleh sembarangan. Di bawahnya itu kan ada semacam gambar yang segitiga itu, yaitu ada nomor, itu kan ada maksudnya. Jadi kita tidak bisa menggunakan sembarangan ya, karena emang ada plastik tertentu itu yang memang tidak boleh dilakukan reuse ya, jadi dipakai ulang tuh nggak boleh, jadi harus di recycle. Nah, tapi ada juga yang boleh digunakan ulang, misalnya kayak seperti Tupperware gitu kan, botol minuman Tupperware itu kan itu sudah aman, sudah direntang simpan muka dia sedemikian rupa agar tahan panas sehingga itu masih aman. Tapi kalau kasusnya seperti yang air mineral itu seperti kayak Aqua ataupun merek sebagainya ya, itu tidak boleh digunakan ulang. Kalau misalnya air biasa sih masih oke, misalnya air yang dingin suhunya, tapi kalau suhunya panas itu tidak boleh. Kenapa? Nanti itu zat-zat kimia yang ada di dalam plastik tersebut nanti ikut larut ya, dan itu akan menyebabkan kanker karena sifatnya yang sifat yang karsinogen itu adalah sifat yang dapat menyebabkan kanker di dalam tubuh, seperti itu. Nah, kemudian nih peranan ilmu kimia lagi nih. Sebenarnya peranan ilmu kimia kalau misalnya kita golongan ke dalam berbagai bidang, wah ini bisa banyak sekali ya. Ada di dalam dunia kedokteran, ada di dalam dunia farmasi, industri, teknologi, geologi, hukum, energi dan sebagainya. Ya, tapi dari yang ada di kehidupan kita sehari-hari saja itu sudah sangat jelas. Misalnya kalau ketika kita membuat kue, kita menggunakan natrium bikarbonat agar apa? Agar rotinya mengembang. Nah, itu kan sudah jelas. Kemudian ketika kita
memasang pagar di depan rumah kita misalnya, terus kita lakukan pengecatan, itu gunanya apa? Untuk menahan korosi atau pengkaratan. Pengkaratan kan juga proses kimia juga. Enggak, jangan jauh-jauh ya, sangat sekali, banyak sekali ya peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Bidang ilmu kimia itu sangat sangat berkaitan dengan ilmu yang lainnya, makanya sering juga disebut dengan the central of science. Nah, seperti itu. Nah, salah satunya di bidang kedokteran itu adalah untuk terapi kanker menggunakan obat 60 ya. Ini CO. CO itu salah satu unsur di dalam tabel beransur. Ini menggunakan obat dengan nomor massa 60 ya, seperti itu ya. Jadi dia menggunakan jadi deteksi, jadi menggunakan radiokimia seperti itu. Nah, selain juga untuk terapi kanker ini biasanya juga untuk mendeteksinya itu menggunakan sinar alfa dan sinar gamma. Nah, kemudian yang kedua itu digunakan di dalam kedokteran untuk suntik insulin bagi penderita diabetes. Nah, perlu anak-anak ketahui ya. Jadi kalau misalnya orang yang punya penyakit diabetes itu kadar gula di dalam tubuh itu sangat tinggi ya, karena sangat tinggi harusnya itu dirubah menjadi misalnya sumber energi, karena nggak bisa dirubah karena tidak ada insulin di dalam tubuh ataupun hanya sedikit, jadi tubuh itu mengalami gangguan, mengalami kerusakan sehingga tidak bisa memproduksi insulin. Nah, padahal insulin itu gunanya untuk merubah kadar gula di dalam tubuh itu menjadi energi. Nah, karena kelebihan kadar gula di dalam tubuh ini sangat berbahaya kalau tidak dirubah gitu loh. Sehingga orang yang kena diabetes juga dia juga kan lemes, nah seperti itu. Jadi dia harus disuntik insulin. Nah, karena tubuh nggak bisa menghasilkan insulin, maka disuntik insulin dari luar sehingga nanti bisa menetralkan kadar gula di dalam tubuh. Nah, kalau misalnya orang yang sudah diabetes harus gimana? Wah, kalau misalnya harus disuntik insulin, kalau nanti harus cuci darah ya, seperti itu. Kemudian ketiga itu penambahan zat besi bagi penderita anemia, zat besi. Jadi kalau misalnya orang kekurangan zat besi, maka ya udah hemoglobin di dalam tubuh juga kadarnya kurang. Nah, makanya harus dibutuhkan zat besi. Zat besi itu bisa terbentuk di dalam tubuh, bisa juga ditambah dari luar. Ini kalau misalnya asupan di dalam tubuh itu kurang, ya kita bisa menambahkannya dari luar, gitu ya. Kalau dari dalam itu ya dari konsumsi, misalnya makan makanan kita sehari-hari seperti itu. Ataupun juga bisa dari proses di dalam tubuh seperti itu. Nah, kemudian di dunia farmasi ya ini jelas ya, farmasi untuk pembuatan obat-obatan ya. Nah, identik sekali farmasi, yang jelas di dunia farmasi itu semuanya berhubungan dengan zat-zat kimia. Semua senyawa yang digunakan senyawa kimia, semua olahannya kimia, menggunakan alat-alat yang kimiawi juga, jadi hasilnya juga nanti kimia. Jelas sekali lah intinya itu. Nah, kemudian biasanya juga digunakan untuk uji coba reaksi obat di dalam tubuh manusia. Jadi sebetulnya ketika orang farmasi ketika dia ingin melakukan uji, misalnya ingin membuat obat paracetamol gitu, ataupun obat yang lebih kuat misalnya untuk antidepresi, atau misalnya menggunakan untuk obat antipiretik dan sebagainya, misalnya ingin membuat obat seperti itu harus dilakukan uji klinis dulu dengan melakukan percobaan terhadap kelinci ya, misalnya kayak mencet tadi. Jadi harus ya seefektif mungkin, karena nggak mungkin kan menggunakan objeknya langsung manusia, nggak mungkin seperti itu. Biasanya yang digunakan itu kalau misalnya tidak menggunakan mencet, itu menggunakan primata seperti simpanse ya, primata simpanse, tapi kan kan ya nggak etis juga gitu kan kalau misalnya kita menggunakan primata, karena ya hewan yang dilindungi juga, selain itu nanti bisa punah dong. Kemudian yang ketiga itu di dunia industri. Jadi salah satunya adalah industri makanan. Bahan kimia digunakan sebagai pengawet, penambah rasa, pemanis, pengemulsi, dan lain-lain, misalnya sebagai pengental,
terus penambah aroma dan sebagainya. Yang kemarin sudah kita pelajari di materi zat aditif dan adiktif. Ini sudah kalian dapatkan pada materi SMP. Nah, kemudian untuk teknologi pangan dan pertanian ini salah satunya adalah pembuatan pupuk. Dunia industri ini juga ya, pembuatan pupuk misalnya pupuk amonia. NH2 2 kali CO misalnya ya, seperti itu. Terus kemudian pupuk ZA dan sebagainya. Nah, seperti pada petrokimia, terus petrosida itu kan, ya seperti itu. Itu adalah salah satu industri di dalam pembuatan pupuk. Nah, kemudian ada pembuatan TV LED. Nah, TV LED itu kenapa? Ya semuanya mesti menggunakan komponen-komponennya kimia, entah itu dari logamnya, entah itu dari part-partnya, itu pasti menggunakan istilah menggunakan bahan-bahan kimia juga. Misal TV LED itu menggunakan layar apa sih? TV LED itu biasanya ada yang menggunakan IPS layarnya. Kemudian kalau ada juga layar FE, kemudian ada layar TN, seperti itu ya. Mungkin udah pada tahu ya layar TN itu yang gimana, yang ada di laptop misalnya, terus FE itu yang gimana, IPS itu yang gimana. Yang jelas semuanya itu digunakan, dipilih menggunakan material-material kimia untuk menghasilkan produk, misalnya kayak pencahayaan yang baik tapi dayanya sangat sedikit, jadi tidak memerlukan daya yang tinggi. Nah, kemudian di dalam geologi ini radiokimia ya, penentuan usia fosil, umur batuan, misalnya ada fosil dinosaurus dan sebagainya, itu ditentukan umurnya itu juga bisa menggunakan ada yang namanya C14 dan sebagainya. Nah, ini emang unsur-unsur radioaktif itu emang digunakan ya untuk menentukan umur dari suatu fosil. Nanti ada cara sendiri, misalnya menggunakan waktu paruh dan sebagainya. Nah, kemudian ada penentuan kandungan dalam tanah. Di dalam tanah itu apa sih? Mineral-mineral apa aja sih? Apakah dia mengandung Fe, besi misalnya, ferum, mengandung Mn, mangan, Co, kobalt, Ni, nikel, dan sebagainya. Itu juga bisa diketahui. pH-nya berapa? Ya, misalnya pH itu derajat keasaman. Itu identik sekali dengan kimia. Kemudian di dalam dunia hukum itu juga sering digunakan. Jadi berguna sebagai tes forensik dan tes DNA ya, misalnya untuk mengungkap pelaku kejahatan. Biar kita tahu, wah misalnya ada tindakan, misalnya kejahatan, melakukan pemerkosaan. Kita ingin tahu siapa pelakunya, itu juga bisa dari tes DNA. Nah, selain tes DNA ada tes PCR yang kemarin ya. Kemudian untuk mengungkapkan misalnya ketika terjadi kecelakaan seperti kemarin ya, ada misalnya ada kecelakaan pesawat terbang, terus jenazahnya sudah tidak bisa diidentifikasi, itu masih bisa dengan tes DNA. Nah, salah satu juga tes DNA nanti yang paling terkenal adalah tes PCR gitu. Kemudian berikutnya ini berkaitan dengan energi, peran ilmu di dalam energi dalam pengolahan minyak bumi untuk dijadikan bahan bakar. Nah, bahan bakar yang sering kita gunakan itu apa sih? Ada misalnya bensin. Nah, bensin yang sering kita gunakan itu apa? Apakah pertalite? Nah, pertalite apakah itu premium ataupun itu pertamax? Ya, semuanya itu memiliki angka oktan sendiri atau RON, recent octane number. Recent octane number itu adalah angka yang menunjukkan berapa tingkat angka oktan itu sendiri. Nah, misalnya angka oktan dari misalnya bensin ya, misalnya pertalite itu angka oktannya 90. Nah, oktan 90, kemudian premium itu 88, ini premium. Kemudian pertamax itu adalah 92, pertamax plus 94. Dan yang paling tinggi itu misalnya kayak after dan sebagainya yang digunakan sebagai bahan bakar jet, karena harus benar-benar bahan bakarnya lebih murni dan pembakarnya biasanya harus lebih sempurna seperti itu ya. Kemudian sebagai pembuatan bahan bakar alternatif. Nah, pembuatan alternatif itu apa? Misalnya kalian punya inovasi nih di bidang PKM, kalian ingin menggunakan kulit karika sebagai bahan bakar biosolar misalnya, seperti itu ya. Jadi kita ingin menghasilkan bahan bakar gas yang terbarukan misalnya kan, seperti itu. Nah,
Nah, itu aja mungkin ya materi untuk pengenalan awal ini, singkat saja. Semoga bisa membantu anak-anak dalam belajar. Intinya nanti kita akan belajar lebih detail lagi di materi berikutnya, insya Allah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.